Dimas, calon suaminya. Mereka baru saja menyelesaikan sesi pemotretan prewedding di sebuah kebun teh yang indah. Kamera DSLR milik fotografer profesional menangkap setiap momen bahagia mereka, dari senyum manis hingga tawa lepas. Namun, tak ada yang menyadari, sebuah rahasia gelap akan segera terungkap di sela-sela sesi pemotretan. Ibu Indah, Bu Ani, tak sengaja merekam beberapa momen dengan ponselnya. Ia ingin mengabadikan momen-momen berharga putrinya sebelum hari pernikahan. Bu Ani, yang tak begitu paham teknologi, hanya merekam secara asal-asalan. Ia tak menyadari bahwa beberapa rekamannya akan menjadi bukti yang mengungkap sebuah rahasia yang tersembunyi. Setelah pemotretan selesai, Windah dan Dimas berpamitan dengan fotografer dan kembali ke rumah. Bu Ani sibuk mengedit video singkat dari rekaman ponselnya untuk diunggah ke media sosial. Ketika ia memutar ulang rekaman tersebut, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Di salah satu sudut video, terlihat sekilas sosok wanita yang sedang berbicara dengan Dimas di balik semak-semak. Wanita itu terlihat akrab dengan Dimas, dan mereka tampak berbisik-bisik. Bu Ani merasa curiga. Ia memutar ulang video tersebut berkali-kali, memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan. Ia melihat wanita itu mengenakan gaun berwarna merah, dan rambutnya panjang terurai. Wajah wanita itu tidak terlihat jelas. Namun Bu Ani yakin bahwa wanita itu bukanlah orang asing bagi Dimas. Bu Ani merasa gelisah. Ia tak berani memberitahu Windah tentang hal ini. Ia takut membuat putrinya sedih dan kecewa menjelang hari pernikahan. Namun, ia juga merasa bertanggung jawab untuk mengungkap kebenaran. Ia memutuskan untuk menyimpan rahasia ini untuk sementara waktu, sambil mencari tahu siapa wanita misterius tersebut. Malam harinya, Bu Ani mencoba menelusuri jejak wanita tersebut di media sosial. Ia mencari foto-foto wanita bergaun merah dengan rambut panjang yang pernah terlihat bersama Dimas. Namun, pencariannya belum membuahkan hasil. Kegelisahan Bu Ani semakin bertambah. Ia merasa seperti ada beban berat yang harus dipikulnya. Sementara itu, Windah dan Dimas sedang menikmati makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Mereka membicarakan rencana pernikahan mereka dan berbagi mimpi-mimpi mereka untuk masa depan. Windah terlihat sangat bahagia, tak menyadari bahwa sebuah rahasia gelap sedang mengintai di balik senyum manis calon suaminya. Beberapa hari kemudian, Bu Ani memutuskan untuk meminta bantuan keponakannya, Rian, seorang pemuda yang cukup mahir dalam teknologi. Ia menunjukkan rekaman video tersebut kepada Rian, menjelaskan kekhawatirannya. Rian mengamati video tersebut dengan seksama. Dengan bantuan software editing video, ia berhasil memperjelas wajah wanita misterius tersebut. "Tante, saya rasa saya mengenali wanita ini," kata Rian setelah beberapa saat mengamati video tersebut. "Dia adalah mantan pacar Dimas. Nama lengkapnya Sarah. Saya pernah melihat fotonya di akun Instagram Dimas, walaupun foto itu sudah dihapus." Bu Ani terkejut. Ia tidak menyangka bahwa wanita misterius tersebut adalah mantan pacar Dimas. Ia merasa semakin khawatir. Apa maksud pertemuan rahasia Dimas dan Sarah? Apakah hubungan mereka masih berlanjut? Rian menyarankan Bu Ani untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia membantu Bu Ani untuk melacak akun media sosial Sarah dan menemukan beberapa foto Sarah yang terlihat bersama Dimas beberapa bulan yang lalu. Foto-foto tersebut menunjukkan kedekatan yang lebih dari sekadar teman. Bu Ani semakin cemas. Ia merasa harus memberitahu Windah tentang hal ini. Namun, ia masih ragu. Ia takut hal ini akan merusak hubungan Windah dan Dimas dan menghancurkan kebahagiaan putrinya. Di sisi lain, Windah semakin dekat dengan Dimas. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, merencanakan pernikahan, dan membicarakan masa depan mereka. Windah sangat mencintai Dimas, dan ia percaya bahwa Dimas adalah pria yang baik dan setia. Ia tidak pernah menyangka bahwa Dimas menyimpan sebuah rahasia gelap. Suatu malam, Bu Ani tak kuasa menahan kekhawatirannya. Ia menceritakan semuanya kepada Windah. Windah awalnya tak percaya, namun setelah melihat video dan foto-foto yang ditunjukkan Bu Ani, ia merasa sangat terpukul. Air matanya mengalir deras. Hatinya hancur berkeping-keping. Windah merasa dikhianati. Ia tak menyangka bahwa Dimas, pria yang dicintainya, menipu dirinya. Ia merasa bingung dan bimbang. Apakah ia harus tetap melanjutkan pernikahan ini atau mengakhirinya? Ia membutuhkan waktu untuk berpikir dan memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya. Sementara itu, Dimas belum menyadari bahwa rahasianya telah terungkap.
Ia masih asyik merencanakan pernikahannya dengan Winda, tak menyadari bahwa bayangan masa lalunya akan segera menghantuinya. Winda memutuskan untuk menunda pernikahannya. Keputusan itu berat, namun ia merasa perlu waktu untuk menjernihkan pikiran dan mencari tahu kebenaran. Ia meminta waktu kepada Dimas untuk menjelaskan semuanya. Dimas, yang awalnya tampak tenang, mulai gelisah ketika Winda menanyakan tentang Sarah dan pertemuan rahasia mereka. Ia mencoba mengelak, memberikan berbagai alasan yang terdengar tidak masuk akal. Namun, Winda sudah melihat bukti-bukti yang cukup kuat. Ia menunjukkan video dan foto-foto kepada Dimas. Wajah Dimas langsung berubah pucat. Ia tak menyangka bahwa rahasianya telah terbongkar. Winda, aku bisa menjelaskan semuanya, kata Dimas terbata-bata. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa hubungannya dengan Sarah sudah lama berakhir, dan pertemuan mereka hanyalah kebetulan. Namun, penjelasan Dimas terdengar tidak meyakinkan. Winda merasa semakin kecewa dan sakit hati. Ia tak percaya dengan penjelasan Dimas. Ia merasa telah dipermainkan dan dikhianati oleh orang yang sangat dicintainya. Ia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Dimas. Keputusan Winda membuat keluarganya lega. Bu Ani dan ayahnya, Pak Budi, merasa bersyukur karena Winda tidak terjebak dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan. Mereka mendukung keputusan Winda dan memberikan dukungan penuh kepadanya. Namun, perpisahan dengan Dimas tidak mudah bagi Winda. Ia merasa sangat sedih dan kehilangan. Ia membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka hatinya. Teman-temannya memberikan dukungan dan semangat kepadanya. Mereka selalu ada untuk Winda, membantunya melewati masa-masa sulit ini. Sementara itu, Dimas menyesali perbuatannya. Ia menyadari kesalahannya dan merasa sangat menyesal telah menyakiti Winda. Ia mencoba meminta maaf kepada Winda, namun Winda tetap teguh pada keputusannya. Ia tidak mau lagi mempercayai Dimas. Berita perpisahan Winda dan Dimas tersebar di kalangan teman-teman mereka. Banyak yang merasa terkejut dan simpati kepada Winda. Mereka mengagumi kekuatan dan keteguhan hati Winda dalam menghadapi cobaan ini. Suatu hari, Sarah menghubungi Winda. Ia meminta maaf atas keterlibatannya dalam masalah ini. Sarah mengaku bahwa ia masih menyimpan perasaan kepada Dimas, dan ia menyesal telah mengganggu hubungan Winda dan Dimas. Sarah berjanji untuk tidak akan mengganggu Winda lagi. Winda menerima permintaan maaf Sarah. Ia menyadari bahwa Sarah juga menjadi korban dalam situasi ini. Ia berharap agar Sarah bisa move on dan menemukan kebahagiaan. Winda mulai bangkit dari keterpurukannya. Ia fokus pada pekerjaannya dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temannya. Ia belajar untuk memaafkan Dimas dan Sarah dan melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan berlalu, Winda telah berhasil move on dari hubungannya dengan Dimas. Luka di hatinya mulai sembuh, dan ia kembali menemukan semangat hidupnya. Ia fokus pada karirnya sebagai desainer grafis, dan berhasil meraih kesuksesan. Ia memiliki banyak klien, dan karyanya mendapat banyak pujian. Suatu hari, Winda bertemu dengan seorang pria bernama Arya di sebuah acara pameran desain. Arya adalah seorang arsitek muda yang tampan dan berbakat. Mereka langsung klik, dan sering menghabiskan waktu bersama. Arya sangat perhatian dan pengertian. Berbeda jauh dengan Dimas, Arya selalu mendukung karier Winda dan selalu ada untuknya di saat suka maupun duka. Ia membuat Winda merasa aman dan nyaman. Winda mulai merasakan benih-benih cinta tumbuh di hatinya. Ia merasa bahwa Arya adalah pria yang tepat untuknya. Arya juga mulai jatuh cinta kepada Winda. Ia terpesona oleh kecantikan, kepintaran, dan kebaikan hati Winda. Ia melihat bahwa Winda adalah wanita yang kuat dan tangguh, wanita yang mampu melewati cobaan hidup dengan tegar. Suatu malam, Arya mengajak Winda makan malam romantis di sebuah restoran tepi pantai. Di bawah cahaya lilin yang lembut, Arya menyatakan perasaannya kepada Winda. Ia mengungkapkan betapa ia mencintai Winda dan berharap Winda mau menjadi istrinya. Winda merasa sangat bahagia dan terharu. Ia menerima lamaran Arya dengan penuh sukacita. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia telah menemukan pria yang tepat, pria yang mencintainya apa adanya, dan pria yang akan selalu ada untuknya. Berita pertunangan Winda dan Arya tersebar di kalangan teman-teman mereka. Banyak yang merasa senang dan bahagia untuk Winda. Mereka mendoakan agar Winda dan Arya selalu bahagia selamanya. Bu Ani dan Pak Budi sangat mendukung hubungan Winda dan Arya. Mereka melihat bahwa Arya adalah pria yang baik dan bertanggung jawab, pria yang pantas untuk menjadi suami Winda. Persiapan pernikahan Winda dan Arya berjalan lancar. Mereka merencanakan pernikahan yang sederhana, namun penuh dengan cinta dan kebahagiaan.
Mereka ingin membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Di hari pernikahannya, Winda terlihat sangat cantik dan berseri-seri. Ia merasa sangat bahagia dan bersyukur karena telah menemukan cinta sejatinya. Ia telah melewati masa-masa sulit, namun ia berhasil menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia belajar dari masa lalunya, dan ia yakin bahwa masa depannya akan lebih cerah bersama Arya. Pernikahan Winda dan Arya berlangsung hikmat dan penuh haru. Suasana bahagia terpancar dari raut wajah kedua mempelai dan para tamu undangan. Setelah resmi menjadi suami istri, Winda dan Arya memulai kehidupan rumah tangga mereka dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Rumah mereka dipenuhi dengan tawa dan canda, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Arya, dengan keahliannya sebagai arsitek, membantu Winda mendesain ulang studio desain grafisnya. Studio baru itu lebih modern dan nyaman, membantu Winda meningkatkan produktivitas dan kreativitasnya. Karier Winda semakin cemerlang, dan ia berhasil meraih berbagai penghargaan atas karya-karyanya. Winda dan Arya juga aktif terlibat dalam kegiatan sosial. Mereka sering menyumbangkan sebagian penghasilan mereka untuk membantu anak-anak, yatim piatu, dan masyarakat kurang mampu. Mereka percaya bahwa kebahagiaan sejati terletak pada berbagi dan memberi kepada sesama. Beberapa tahun kemudian, keluarga kecil Winda dan Arya semakin lengkap dengan kehadiran seorang putri kecil yang cantik dan menggemaskan. Kehadiran sang putri semakin mempererat ikatan cinta antara Winda dan Arya. Mereka merasa sangat bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan. Winda dan Arya selalu meluangkan waktu untuk bersama keluarga. Mereka sering menghabiskan waktu liburan bersama, berjalan-jalan, dan menikmati momen-momen indah bersama. Mereka juga selalu saling mendukung dan memotivasi satu sama lain dalam meraih mimpi dan tujuan hidup mereka. Meskipun terkadang ada pertengkaran kecil, Winda dan Arya selalu mampu menyelesaikannya dengan baik. Mereka saling memahami dan menghargai perbedaan, serta selalu berkompromi untuk mencapai kesepakatan. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu dan selalu berusaha untuk membangun komunikasi yang efektif dan terbuka. Suatu hari, saat Winda dan Arya sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Winda menemukan sebuah kotak kecil di dalam lemari. Di dalam kotak itu terdapat sebuah album foto lama milik Arya. Di salah satu halaman terdapat foto Arya bersama Sarah, mantan kekasih Dimas. Winda terkejut, namun ia tidak merasa cemburu atau marah. Winda menyadari bahwa masa lalu adalah masa lalu. Ia telah memaafkan Dimas dan Sarah, dan ia telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya bersama Arya. Ia percaya bahwa Arya mencintainya dengan tulus, dan ia yakin bahwa hubungan mereka akan selalu langgeng. Winda dan Arya terus membangun rumah tangga mereka dengan penuh cinta, kepercayaan, dan saling pengertian. Mereka telah melewati berbagai rintangan dan cobaan, namun mereka selalu mampu melewati semuanya dengan bersama. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan, dan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kesetiaan, kepercayaan, dan saling mendukung satu sama lain. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa setelah badai pasti ada pelangi. Mentari pagi menyinari wajah pucat. Hari ini, usia kehamilannya sudah memasuki bulan ke-7. Perutnya membuncit menandakan kehadiran nyawa mungil di dalam rahimnya. Namun, senyum bahagia tak pernah menghiasi wajahnya. Sebaliknya, wajahnya selalu dipenuhi oleh kesedihan dan kecemasan yang teramat dalam. Arini duduk di ruang tunggu dokter kandungan. Jari-jarinya memainkan ujung jilbab. Ia gugup. Hari ini, ia akan menceritakan rahasianya. Rahasia yang selama ini ia pandam rapat-rapat di dalam hatinya. Rahasia yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak, yang membuatnya selalu merasa bersalah, dan yang membuatnya takut untuk menatap masa depan. Dokter kandungan, Dokter Ayu, adalah satu-satunya orang yang ia percaya. Dokter Ayu adalah dokter yang ramah dan baik hati. Ia selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada pasiennya. Arini berharap Dokter Ayu bisa membantunya menghadapi masalah yang sedang ia hadapi. Setelah menunggu beberapa saat, Arini dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan. Ia menceritakan semuanya kepada Dokter Ayu, dari awal hingga akhir. Ia menceritakan tentang kehamilannya, tentang kekasihnya, Rio,
yang telah meninggal dunia dalam kecelakaan beberapa bulan yang lalu. Ia menceritakan tentang janin yang dikandungnya. Janin yang merupakan buah cintanya dengan Rio, dan yang terpenting, ia menceritakan tentang penyakit langka yang dideritanya. Penyakit yang membuat ia tak akan bisa hidup lama lagi. Arini menjelaskan bahwa penyakitnya, sindrom genetik yang langka, akan membuatnya meninggal dunia setelah melahirkan. Ia tahu, kemungkinan besar ia tidak akan bisa melihat anaknya tumbuh besar. Ia hanya berharap anaknya lahir dengan sehat, dan ia bisa memberikan sedikit kasih sayang sebelum ia pergi untuk selamanya. Mendengar cerita Arini, Dr. Ayu terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Ia tak pernah menyangka akan mendengar cerita yang begitu menyayat hati. Ia memeluk Arini, memberikan dukungan dan semangat. Dr. Ayu berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Arini dan bayinya. Ia akan memastikan Arini mendapatkan perawatan terbaik selama kehamilannya, dan ia akan membantu Arini mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelahiran bayinya. Arini merasa sedikit lega setelah menceritakan rahasianya. Ia merasa beban berat di dadanya sedikit berkurang. Namun, kesedihan dan kecemasan masih tetap menghantuinya. Ia masih harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia tidak akan bisa hidup lama lagi. Ia harus mempersiapkan diri untuk kepergiannya, dan ia harus memastikan bahwa bayinya akan mendapatkan kehidupan yang layak. Hari-hari berlalu dengan cepat. Arini menjalani perawatan kehamilannya dengan tekun. Sesuai dengan arahan dokter Ayu, ia berusaha untuk tetap tegar. Meski rasa sakit dan kecemasan selalu menghantuinya, ia menghabiskan waktu luangnya dengan membaca buku-buku tentang bayi dan menggambar sketsa wajah bayinya di buku catatan. Ia membayangkan bagaimana rupa anaknya kelak, dan ia membayangkan bagaimana ia akan mengasuhnya. Dir Ayu bersama tim medis melakukan pemantauan ketat terhadap kondisi Arini dan janinnya. Mereka memastikan bahwa Arini mendapatkan perawatan terbaik dan janinnya tumbuh dengan sehat. Mereka juga membantu Arini mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelahiran bayinya. Dari menyiapkan perlengkapan bayi hingga mencarikan keluarga yang bersedia mengasuh bayinya jika Arini meninggal dunia. Suatu hari, Dr. Ayu mengajak Arini berbicara. Arini, kata dari Ayu dengan lembut, kita harus mempersiapkan skenario terburuk. Kita harus memastikan bahwa bayimu akan mendapatkan perawatan terbaik, bahkan jika terjadi sesuatu padamu. Arini mengangguk, air matanya mengalir deras. Ia sudah mempersiapkan diri untuk hal itu. Ia telah menulis surat wasiat, menyertakan pesan-pesan untuk bayinya dan orang-orang yang ia cintai. Ia juga telah memilih keluarga sahabatnya, Bu Ani, untuk mengasuh bayinya jika ia meninggal dunia. Bu Ani adalah seorang wanita yang baik hati dan penyayang. Arini yakin Bu Ani akan merawat bayinya dengan penuh kasih sayang. Suatu malam, Arini merasakan sakit yang luar biasa. Ia segera dilarikan ke rumah sakit Dr. Ayu, dan tim medis langsung menangani Arini. Proses persalinan berjalan dengan lancar. Seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat lahir ke dunia. Arini sempat melihat wajah bayinya, mencium keningnya, dan memberikan sedikit kasih sayang. Setelah itu, Arini menutup matanya untuk selamanya. Dir Ayu dan tim medis merasa sangat sedih atas kepergian Arini. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Arini, namun takdir berkata lain. Mereka merasa kehilangan seorang pasien yang luar biasa, seorang wanita yang kuat dan tegar di tengah cobaan yang begitu berat. Mereka juga merasa iba kepada bayi perempuan yang baru saja kehilangan ibunya. Bayi perempuan itu diberi nama Rindu, sebagai simbol kerinduan Arini kepada anaknya. Bu Ani merawat Rindu dengan penuh kasih sayang. Ia selalu menceritakan kisah Arini kepada Rindu, sehingga Rindu selalu merasa dekat dengan ibunya. Meski ia tidak pernah bertemu dengannya, kisah Arini dan Rindu menjadi legenda kecil di kota itu. Kisah tentang cinta, seorang ibu yang begitu besar, dan pengorbanan yang begitu dalam. Tahun-tahun berlalu, Rindu tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan cantik, persis seperti ibunya. Bu Ani yang merawatnya sejak bayi, selalu menceritakan kisah Arini. Ibu kandung Rindu, ia menceritakan tentang kecantikan Arini, kebaikan hatinya, dan pengorbanan besar yang telah ia lakukan demi Rindu. Bu Ani menyimpan semua surat dan sketsa Arini dengan hati-hati, seperti harta yang paling berharga.
Rindu tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar tentang ibunya. Ia sering bertanya kepada Bu Ani tentang Arini, dan Bu Ani selalu menjawab dengan sabar dan penuh kasih sayang. Ia menunjukkan surat-surat dan sketsa Arini kepada Rindu, menjelaskan tentang kehidupan Arini dan penyakit yang dideritanya. Rindu merasa sangat dekat dengan ibunya, meski ia tidak pernah bertemu dengannya. Ia merasa seolah-olah Arini selalu ada di dekatnya, menjaganya dan menemaninya. Pada suatu hari, saat Rindu berumur 15 tahun, Bu Ani memberinya sebuah kotak kecil yang berisi foto-foto Arini dan beberapa barang milik Arini. Di antara barang-barang itu, ada sebuah buku harian kecil yang ditulis Arini selama kehamilannya. Di buku harian itu, Arini menuliskan semua perasaan dan pikirannya, dari awal kehamilan hingga saat ia meninggal dunia. Rindu membaca buku harian ibunya dengan penuh haru. Ia membaca tentang perjuangan Arini selama kehamilannya, tentang rasa sakit dan kecemasan yang selalu menghantuinya, dan tentang cintanya yang begitu besar kepada Rindu. Ia membaca tentang harapan Arini agar Rindu bisa hidup bahagia dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Air mata Rindu mengalir deras saat membaca buku harian ibunya. Ia merasa sangat kehilangan ibunya, meski ia tidak pernah bertemu dengannya. Ia merasa sangat bersyukur karena telah memiliki ibu yang begitu luar biasa. Ibu yang rela mengorbankan segalanya demi anaknya. Setelah membaca buku harian ibunya, Rindu merasa lebih dekat dengan Arini. Ia merasa seolah-olah ia mengenal ibunya dengan sangat baik. Ia merasa terinspirasi oleh perjuangan dan pengorbanan ibunya, dan ia bertekad untuk hidup sebaik mungkin untuk membanggakan ibunya. Suatu hari, Rindu bertemu dengan Dr. Ayu, dokter kandungan yang merawat ibunya. Dr. Ayu menceritakan kembali kisah Arini, menambahkan detail-detail yang tidak ada dalam buku harian. Dr. Ayu juga menceritakan tentang penyakit langka yang diderita Arini, dan bagaimana Arini menghadapi penyakitnya dengan tegar dan tabah. Mendengar cerita Dr. Ayu, Rindu merasa semakin kagum kepada ibunya. Ia merasa ibunya adalah seorang wanita yang luar biasa, wanita yang kuat dan tegar di tengah cobaan yang begitu berat. Ia bertekad untuk selalu mengenang ibunya dan meneruskan perjuangan ibunya. Ia ingin menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, seperti yang selalu diharapkan ibunya. Rindu, terinspirasi oleh pengorbanan ibunya, memutuskan untuk menjadi dokter. Ia ingin membantu orang lain, seperti dari Ayu telah membantu ibunya. Selama masa pendidikannya, ia rajin belajar dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ia mengingat pesan ibunya dalam buku harian, hiduplah sebaik mungkin. Rindu, jadilah orang yang berguna bagi masyarakat. Setelah lulus kuliah, Rindu bekerja di rumah sakit yang sama dengan Dr. Ayu. Ia memilih spesialis anak, ingin merawat anak-anak seperti dirinya yang dulu dirawat oleh Bu Ani dengan penuh kasih sayang. Ia sering mengingat cerita Bu Ani tentang ibunya, tentang kebaikan dan kelembutan Arini. Rindu berusaha untuk meneladani sifat-sifat baik ibunya dalam setiap tindakannya sebagai dokter. Suatu hari, seorang pasien kecil dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Bayi itu menderita penyakit langka yang sangat mirip dengan penyakit yang diderita ibunya dulu. Rindu merasa sangat familiar dengan gejala-gejalanya. Ia mengingat detail-detail yang diceritakan Dr. Ayu tentang penyakit Arini. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, Rindu berhasil mendiagnosis penyakit bayi tersebut dan memberikan perawatan yang tepat. Bayi itu akhirnya sembuh. Keberhasilan Rindu merawat bayi tersebut menjadi berita besar di rumah sakit. Dr. Ayu sangat bangga pada Rindu. Ia melihat semangat dan dedikasi Rindu dalam merawat pasiennya, sama seperti semangat dan dedikasi Arini dulu. Dr. Ayu menceritakan kisah Rindu kepada banyak orang sebagai bukti bahwa semangat dan pengorbanan seorang ibu dapat menginspirasi generasi selanjutnya. Rindu, seiring berjalannya waktu, juga menemukan informasi lebih lanjut tentang penyakit langka yang diderita ibunya. Ia mempelajari riset-riset terbaru dan berkolaborasi dengan peneliti lain untuk mencari cara pengobatan yang lebih efektif. Ia ingin menghormati kenangan ibunya dengan menemukan solusi untuk penyakit yang telah merenggut nyawa ibunya. Suatu hari, Rindu berhasil menemukan terobosan baru dalam pengobatan penyakit langka tersebut. Penemuannya itu menyelamatkan banyak nyawa anak-anak yang menderita penyakit yang sama dengan ibunya.
Penemuan Rindu menjadi sebuah warisan berharga, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk dunia kedokteran. Ia telah mewujudkan impian ibunya, menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Rindu hidup bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Ia selalu mengingat ibunya, Arini, dan Bu Ani, yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Kisah Arini dan Rindu menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang. Kisah tentang cinta, seorang ibu yang abadi dan kekuatan, semangat yang tak pernah padam. Kisah tentang seorang gadis hamil yang rahasianya membuat dokter menangis, tetapi juga kisah tentang seorang anak perempuan yang terinspirasi untuk menjadi pahlawan bagi banyak orang